yang kemudian melahirkan salah satu gereja yang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu HKBP. HKBP menjadi buah penginjilan para misionaris yang diutus oleh Tuhan ke Tanah Batak yang dimulai tahun 1820-an. Berikut teatrikal masuknya Injil ke Tanah Batak yang dibawakan oleh Sekolah Minggu dan Remaja Naposo Bulung, HKBP Pos Pelayanan Abdeling 6, Turganda Rantau Kasai. Selamat menyaksikan. Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Mereka memegang teguh tradisi dan adatnya. Pada masa lampau, orang Batak tidak suka terhadap orang luar atau orang barat, atau sering disebut siwotan mata, karena mereka dianggap sebagai penjajah. Selain itu, ada paham bagi mereka bahwa orang yang berada di luar suku mereka adalah musuh, sebab masa itu sering terjadi perang antar suku. Sebelum Injil masuk, suku Batak menganut suatu organisasi kepercayaan atau disebut dengan agama suku. Kehidupan agamanya bercampur antara menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan magi. Ada banyak nama dewa atau begu atau setan yang disembah orang Batak pada saat itu, seperti Begu Jauh, Begu Atu, Begu Siherut, dan lain sebagainya. Adapun dewa yang dikenal dan memiliki posisi tertinggi dari antara dewa lainnya dalam agama suku orang Batak ialah Dewata Mula Jadi Nabulun. Dewa inilah yang diyakini oleh orang Batak sebagai pencipta jagat raya ini.
Suku Batak hidup dengan bercocok tanam, beternak hewan, dan berladang. Mereka menjual hasil dari peternakan dan cocok tanam ke pasar atau disebut dengan onan pada hari tertentu. Di onan, mereka melakukan transaksi untuk keperluan sehari-hari seperti membeli beras, garam, tembakau, dan lainnya. Keadaan yang dinamis ini sering terusik oleh permusuhan antara satu kampung dengan kampung lainnya. Tidak jarang permusuhan berakibat pembunuhan dan terjadi saling balas dendam turun-temurun. Pada tahun 1820, 3 utusan pekabaran Injil Baptis Inggris, yaitu Nathan Ward, Evans, dan Richard Burton, dikirim ke Bengkulu untuk menemui Raffles. Kemudian Raffles menyarankan supaya mereka pergi ke utara, ke daerah tempat tinggal suku Batak yang masih kafir. Mereka pergi ke utara. Awalnya mereka bekerja di pesisir. Kemudian tahun 1824 masuk ke daerah lebih dalam lagi, yakni Selindung, wilayah suku Batak Toba. Mereka diterima dengan baik oleh raja setempat, namun perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk. Penduduk salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil seperti anak kecil. Penduduk pun tidak suka. Oleh karena itu, para penginjil tersebut diusir pada tahun itu juga. Pada tahun 1834, 2 orang pendeta dari Amerika, yaitu pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Lyman, yang merupakan utusan gereja dari Amerika yang ada di Boston, masuk ke Pulau Sumatera. Pada tanggal 17 Juni 1834, mereka tiba di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Hingga kemudian mereka berangkat menuju pegunungan Selindung. Dalam perjalanan, ketika tiba di pinggir lembah Selindung pada malam hari 28 Juni 1834, mereka dihadang, ditangkap, dibunuh, bahkan daging mereka menjadi santapan raja dan orang-orang Batak pada saat itu. Sebab orang-orang Batak juga pada masa itu dikenal dengan kanibalisme. Kedua pendeta itu dibunuh di dekat Lubuk Pilih. Adapun yang membunuh kedua pendeta itu ialah Raja Panggaleming yang merupakan raja di Pintu Bosi yang tinggal di Singkang.
Maka pada saat itu misi para misionaris untuk memberitakan Injil tidak tersampaikan. Nasib kedua pendeta itu sangat tragis dan malang. Kehidupan di tanah Batak tetap berjalan sebagaimana biasanya. Namun akibat kerasnya kehidupan, orang Batak tidak sedikit yang menjadi budak dari raja yang berkuasa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perekonomian bagi mereka yang miskin dan tidak punya apa-apa. Mereka dipaksa bekerja setiap hari untuk mendapatkan penghasilan yang baik bagi kehidupan raja mereka. Hingga kemudian pada tahun 1862, seorang misionaris dari Jerman tiba di Padang, yaitu pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen. Ia menetap di Barus untuk sementara, yaitu untuk mempelajari bahasa dan adat istiadat Batak. Tetapi sebelumnya, tahun 1861, sudah ada dua orang Batak yang pertama sekali dibaptis, yaitu Jacobus Tampubolon dan Simon Siregar. Kemudian pada tahun yang sama, yaitu tahun 1861, tepatnya tanggal 7 Oktober, diadakan rapat 4 pendeta di Sipirok yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman, yakni pendeta Heine dan pendeta Klemmer, serta 2 pendeta Belanda, yakni pendeta Betz dan pendeta Van Assel. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada Remisi Mission Gesellschaft. Kemudian hari tersebut jugalah yang menjadi hari berdirinya Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP, atau bisa dikatakan singkatan dari HKBP diambil dari nama keempat pendeta itu, yaitu Heine, Klemmer, Betz, dan Van Assel. Kemudian penginjilan di tanah Batak dilanjutkan oleh pendeta Ingwer Ludwig Nommensen dari Jerman. Pendeta tersebut masuk ke daerah Selindung mula-mula di Hutadame. Di Hutadame inilah Nommensen mengabarkan Injil bagi orang Batak. Penginjilannya dibantu oleh seorang raja yang bernama Raja Pontas Lutantogi yang sudah dahulu dibaptis dan menjadi Kristen. Nommensen sangat tertarik untuk memberitakan Injil di Selindung, sebab sewaktu ia memandang lembah Selindung dari atas bukit si atas Barita, yang mana tempat tersebut ialah tempat ia berdoa pertama kali setelah tiba di Selindung, dan kemudian tempat itu menjadi tempat berdoa semua umat. Adapun tempat tersebut diberi nama Salib Kasih. Dari bukit itu ia mendengar suara
lonceng gereja berbunyi, padahal gereja belum ada saat itu. Setelah beberapa hari, terjadi peperangan antar suku di tempat ia memberitakan Injil. Dengan yakin dan percaya, dia memohon kepada Tuhan supaya diberikan hikmat kepadanya untuk menyatukan masyarakat yang berperang itu. Kemudian dia datang membawa firman Tuhan dan kedamaian dengan hati yang lemah lembut. Dengan kuasa Tuhan, masyarakat itu pun mendengar Injil yang disampaikan oleh Nommensen dan mereka menjadi satu. Oleh sebab itulah Nommensen memberi nama tempat itu Huta Damai atau Kampung Damai. Dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat Batak semakin banyak yang mengikuti jalan Kristus. Hingga pada akhirnya dibangunlah gereja HKBP di Selindung, yaitu di Huta Damai dan di beberapa kampung lainnya di Selindung. Rura Selindung kemudian menjadi pusat pekabaran Injil di Tanah Batak, dan Rura Selindung menjadi kantor pusat Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP yang berdiri di Pea Raja, Lampung. Demikian sejarah singkat masuknya Injil ke Tanah Batak yang dimulai dari tahun 1820-an dan hingga melahirkan salah satu organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia pada tanggal 7 Oktober 1861, yaitu Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP. 161 tahun yang lalu Injil masuk ke Tanah Batak. 161 tahun Tuhan memberkati gerejanya HKBP. Selamat ulang tahun HKBP. Horas HKBP. Gabe pasu-pasu tu saluhut bangso. Kristus terus ditanam bataki isena sumea honosa isema koko plongani kitas benai marari namirena aposama Jesus